Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pertemuan kelima untuk kelas 12 ini. Bahasan di pertemuan kelima ini adalah tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ada dua subbahasan mengenai materi penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Subbahasan pertama yaitu tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sedangkan subbahasan kedua adalah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang kita memasuki subbahasan pertama, yaitu tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan individu atau kelompok yang disengaja maupun tidak disengaja, serta kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia pihak lain yang dijamin undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam berbangsa dan bernegara yang berideologi Pancasila, perbuatan melanggar HAM merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin dengan segala upaya mewujudkan negara dan masyarakat yang taat pada hukum, tidak melanggar HAM dan hak warga negara, serta tidak mengingkari kewajiban HAM dan kewajiban warga negara. Upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM dapat dilihat dengan kebijakan. Pertama, meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia PBB. Seperti misalnya, Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, atau biasa disebut CAT, dan kemudian Konvenan Internasional untuk Hak Politik dan Sipil, ICCPR, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, CEDAW, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, CERD, Konvenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, ICSCR, dan terakhir Konvensi Hak-Hak Anak atau CRC. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut, negara Indonesia mempunyai kewajiban yaitu 1. Melindungi hak asasi manusia melalui penjaminan, perlindungan, dan pencegahan dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, menghormati dan memajukan HAM melalui pembuatan regulasi, kebijakan, atau peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan aturan HAM. Dan yang terakhir, memenuhi HAM dengan mengalokasikan anggaran, penyusunan program, dan pembuatan kebijakan yang bertujuan menjamin pemenuhan HAM. Sedangkan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM yang kedua, yaitu dengan menjadi anggota AICHR. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN bergabung dengan negara-negara ASEAN lainnya dengan membentuk sebuah organisasi forum bernama ASEAN untuk HAM atau biasa disebut AICHR. Dengan penggabungan tersebut, Indonesia wajib menjadi negara yang senantiasa menjunjung tinggi HAM. Tindak lanjut dari kewajiban tersebut, negara Indonesia melakukan tindakan sebagai berikut. Pertama, membuat ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia tanggal 13 November tahun 1998. Kemudian membuat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Seterusnya membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan membuat PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Itulah upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM di Indonesia. Sekarang kita memasuki subbahasan yang kedua, yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua cara yang dilakukan negara dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu cara preventif atau mencegah dan cara represif atau memaksa atau pula disebut aktif. Cara pertama yaitu cara preventif pencegahan, misalnya melalui proses sosialisasi seperti membuat iklan layanan masyarakat atau melalui proses pendidikan. Sedangkan cara yang kedua yaitu cara represif atau memaksa atau pula disebut aktif, misalnya memberlakukan denda kepada yang parkir sembarangan di jalan umum yang tidak diperbolehkan menurut peraturan. Kedua cara tersebut dilakukan karena sama-sama memiliki tujuan agar terjadi keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Kesemuanya dimaksudkan untuk mendukung tercapainya cita-cita negara tercinta Republik Indonesia. Itulah materi pertemuan kelima mengenai penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Diharapkan dengan materi ini, siswa dan siswi mampu memahami bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia, pengertian hak asasi manusia, dan implementasinya yang ada di Indonesia. Cukup sekian materi kali ini. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.